Desa Segerajaya menjadi destinasi saya hari ini. Desa ini berada di wilayah utara Bekasi. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan tambak. Kaki saya melangkah dan berhenti pada sebuah masjid yang berada di desa ini. Hari ini ada sekelompok mahasiswa yang datang dan berbincang langsung dengan para warga. Program sudah berlangsung. Permisi, selamat siang. Selamat siang. Halo, aku Apri dari Dai TV. Oh iya. Ini lagi ada kegiatan apa nih kalau boleh tahu? Kita lagi kebetulan kita dari program Menyapa Indonesia sedang berkunjung untuk melakukan survei kedua. Kita saat ini lagi melakukan survei dengan kuesioner, dengan interview dan wawancara terbuka. Jadi dengan wawancara ini kami berharap dapat mengumpulkan data yang lebih objektif dan juga lebih terukur untuk bisa mengetahui permasalahan yang ada di desa Segerajaya, terutama di Dusun Kaliadem ini. Andre dan teman-teman yang sedang berdiskusi ini merupakan mahasiswa beasiswa program pendidikan S2 yang melakukan penelitian guna memenuhi syarat dalam tesis yang akan mereka tempuh. Menyapa Indonesia merupakan program pengembangan penelitian kepada sasaran utamanya masyarakat prasejahtera yang berada di daerah-daerah. Dokter, kalau boleh tahu, kemarin kan pergi survei ke salah satu desa di Bekasi. Ini kalau boleh tahu, surveinya untuk kegiatan apa dan tujuannya untuk apa? Survei yang di Bekasi itu menyangkut kegiatan, kebetulan saya ada kegiatan yang namanya Menyapa Indonesia. Jadi Menyapa Indonesia ini adalah sebuah program wajib, ya, program sosial yang diwajibkan untuk para penerima beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi LPDP ini berada di bawah Kementerian Keuangan dan setiap tahunnya dia memberikan beasiswa kepada sejumlah orang yang terbagi dalam angkatan-angkatan. Nah, kebetulan angkatan saya angkatan 68 dan saya dipercayakan sebagai PIC atau Ketua dari Menyapa Indonesia. Kami diharapkan sebagai penerima beasiswa dari LPDP untuk mengabdi untuk Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, sebagian dari kami harus menempuh pendidikan di luar negeri dan sisanya di dalam negeri. Terlepas dari itu, kami diharapkan untuk kembali ke Indonesia dan melakukan segala macam kontribusi yang bisa mengembangkan Indonesia dari berbagai sektor. Bertemu dan memeriksa pasien telah menjadi tugas wajib bagi dirinya. Dokter adalah pilihan tepat untuk Andre. Pada dasarnya saya memilih jadi dokter adalah keinginan saya sendiri. Karena waktu itu orang tua saya lebih mendorong saya untuk masuk bisnis, pendidikan bisnis. Tapi saat itu saya merasa saya sudah di jalur IPA dan saya merasa saya harus bisa memanfaatkan apa yang sudah saya pelajari. Mengabdikan diri bagi masyarakat dengan mengesampingkan materi. Ini yang ditanamkan oleh Andre dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter. Ya, tentu jawabannya nyawa manusia, karena itu sudah sangat jelas ya, karena kita bisa menyelamatkan, misalkan melakukan tindakan untuk membantu, ya tentu yang menentukan hidup mati tetap Tuhan. Dokter cuma kepanjangan tangan. Tapi di sana kepuasannya berbeda. Ketika kita menilai dari uang, mungkin kita sebatas ya ekonomi, jadi dapat uang, ya uang itu mungkin ditabung, dipakai atau diinvestasiin, tapi udah. Tapi kalau misalkan kita bisa menyelamatkan orang, kita bisa mengubah hidup orang, mungkin nggak selalu menyelamatkan, tapi misalnya mengubah hidup orang, nah itu kepuasannya lebih panjang. Seci Medical Association atau yang dikenal TIMA adalah salah satu badan misi kesehatan dari Yayasan Seci. Dan Andre merupakan bagian dari keluarga TIMA. Ya, kalau ketemu Tima sih memang dari Ceci dulu sih sebenarnya. Jadi awal mulanya dari tahun 2012 saya ikut dapat broadcast BBM, disuruh ikut kegiatan Waisak. Nah tapi disuruhnya bantu dulu H-1. Jadi H-1 saya sama teman saya datang ke Ceci yang di PIK
terus ketemu dengan relawan pemuda yang cecing, yang pakai baju biru langit. Nah setelah itu setelah selesai bantu-bantu di sana, kita direkrut untuk ikutan jadi relawan pemuda juga. Nah semenjak itu ikut camp, setelah ikut camp dilantik. Setelah dilantik ya dari sana mulai kegiatan relawan di Secingnya. Nah setelah itu baru tahu ada tim medisnya khusus untuk yang relawan Secingnya, namanya Timur. Profesi dokter adalah profesi di bidang kemanusiaan. Andre meyakini dengan dirinya menjadi dokter harus ada kontribusi yang diberikan kembali dalam bentuk sumbangsi kepada masyarakat. Ini pun salah satu alasannya memilih bergabung di TIMA. Oh ya, kalau pada dasarnya sih ya profesi dokter kan harusnya memang satu profesi yang di bidang kemanusiaan. Jadi memang kalau dulu di kuliah saya diajarkan bahwa dokter itu adalah bukan cuma science ya, tapi juga art. Jadi percampuran antara seni dan ilmu science ya, jadi ilmu pasti. Jadi disitulah letak sisi kemanusiaan yang harus kita timbulkan. Dan setelah sudah menjadi dokter ya tentu harus ada waktu yang kita kontribusikan kembali untuk masyarakat. Saya sih mikirnya gitu. Jadi kenapa saya pengen aktif ya juga memang sudah ada ibaratnya tanggung jawab moral lah untuk ada waktu yang dikontribusikan untuk sosial. Nah, kenapa di TIMA ya? Karena tadi jawabannya alasannya tadi. TIMA menjadi wadah membentuk diri Andre untuk merubah sikapnya lebih peduli dan banyak menaruh perhatian kepada para pasien yang ditanganinya. Memberikan senyum sapa dan ramah terhadap pasien adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh dokter. Saya pribadi dulu ketika masih mahasiswa saya cenderung mungkin terlalu serius ya. Jadi sehingga terkadang terkesan sombong misalkan. Jadi terhadap orang baru atau apa mungkin kurang senyum. Nah semenjak saya di Secing banyak hal berubah gitu. Jadi salah satu lebih sabar, lebih dalam di Secing untuk jadi lebih sabar dan setiap pasien bisa dilayani dengan mutu yang sama. Jadi tidak mungkin kalau pasien ketemu pasien 50 sehari, yang ke 50 dengan yang pertama mungkin pelayanannya udah beda. Nah di sini dilatihnya konsisten dari 1 sampai 50 benar-benar bisa memberikan pelayanan dan keramahan yang sama. Perubahan yang dirasakan anak pertama dari 3 bersaudara ini tak hanya dirasakan oleh Andre, namun juga oleh ibu terkasihnya. Ya lebih sabar sekarang, lebih bisa ngemong ke adiknya. Nggak begitu protes sih, saya udah tahu ya dari awal resikonya apa yang akan dia hadapi sama keluarga. Sebetulnya semenjak saya duduk di bangku perkuliahan dan sudah masuk koas ya, saat itu memang sudah mulai banyak keluhan dari orang tua dan keluarga bahwa jarang pulang gitu. Tapi kemarin-kemarinnya udah nggak ada lagi keluhan seperti itu. Jadi paling saya menginformasikan memang saya ada kegiatan ini dan ini dan ini, jadi mereka bisa memahami. Support sejauh ini baik sih. Dokter berbudaya humanis adalah pedoman yang dipegang oleh para tim medis di TIMA. Begitu juga dengan Andre yang memegang pedoman ini dalam melakukan kegiatan medisnya. Ya, kalau di TIMA saya ngelihat bahwa kita menerapkan nilai-nilai Ceci, di mana kita benar-benar menganggap ya memanusiakan manusia karena ada kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial, ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuat kebajikan. Nah di sana kalau kita petik hal tersebut kita terapkan di TIMA, saya bisa melihat dokter TIMA itu betul-betul berempati kepada pasien. Jadi betul-betul tidak hanya menyembuhkan, dalam artian meresepkan obat, memeriksa, tapi kita juga mau mengangkat misalkan dia kondisi psikisnya atau emosionalnya. Nah kita mau mengangkat keterpurukan dari kondisi emosi pasien misalkan atau kondisi psikisnya. Jadi nggak cuma aspek fisik atau biologis. Menghargai sesama dan selalu bisa menempatkan sikap empati pada situasi yang tepat. Sikap inilah yang didapatkan saya dari Andre Prawira. Muda, berprestasi dan mampu bertanggung jawab atas profesi yang dijalankannya. Kalau dari teori sih banyak ya. Kalau dari teori sudah pernah diajarkan waktu bangku kuliah bagaimana cara berempati ya. Untuk kita
dari verbal dan non verbal ya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita mendengarkan tapi secara aktif ya. Jadi nggak cuma motong pembicaraan dan langsung pengen cepat selesai. Sebenarnya kendalanya seringkali itu. Jadi mungkin pasiennya banyak, dokter merasa nggak ada waktu ya. Memang salah satu kekurangan kita memang masih perbandingan dokter dengan pasien yang istilahnya overflow, pasiennya masih kebanyakan. Jadi nggak ideal sih. Dimana kita ya mau mendengarkan dulu, mendengarkan baru kita bicara. Karena seringkali dengan mendengarkan itulah kita bisa mendiagnosis. Kalau kita, tapi tentu ada hal-hal yang memang perlu intervensi. Misalnya pasien udah ceritanya ngalor ngidul, tapi kita tidak punya dorongan untuk cepat selesai, tidak sabar.